Baik, masuk ke dalam soal. Sebuah tali yang diikat pada kedua ujungnya memiliki panjang 8 meter dan bermasa 0,12 kg. Kawat tersebut dikenai tegangan 96 Newton dan berisolasi. Tentukan yang pertama adalah panjang gelombang terpanjang, yang B adalah frekuensi dari gelombang berdiri. Kemudian buat yang diketahui. Jadi di sini ada yang diketahui adalah M, di mana M-nya itu adalah 0,12 kilo dan T-nya adalah 96 Newton dan berisolasi. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah di sini ada mu, dilambangkan mu, yang mana mu-nya itu adalah panjang dari tali. Jadi mu-nya sama dengan 8 meter. Meter. Kemudian yang dicari pertama adalah panjang gelombang. Jadi panjang gelombang terpanjang bisa dicari dengan menggunakan lambda. Lambda sama dengan lambda per 2. Lambda per 2 sama dengan mu. Langsung masukin aja, di mana mu-nya adalah 8M. Jadi lambdanya adalah 2 dikali 8M sama dengan 16M. Kemudian yang B. Itu diperoleh seperti itu kenapa, Mas? Kenapa harus dibagi 2? Karena yang diikat pada kedua ujungnya ini, bukan Pak, karena ini. Oke, mungkin nanti bisa ditambahkan dijelaskannya yaitu menggunakan prinsip ini ya. Jadi ketika dihitung sebagai satu gelombang itu harus terbentuk satu perut dan satu simpul ya. Harusnya sih. Atau enggak kan biasanya ada satu bukit dan satu lembah. Itu setengah gelombang nggak sih hitungannya? Oh, Pak, gimana Pak? Tadi nggak terbentuk karena apa? Putus-putus sih Pak. Oh, kayaknya lupa nggak ke hold nih, Mas. Jadi kayaknya itu kan karena apa namanya? Itu hanya setengah gelombang ya. Jadi yang terbentuk di situ tuh nggak full satu gelombang, jadi masih satu panjang gelombang aja. Kan prinsip satu gelombang itu kan satu bukit dan satu lembah. Tapi untuk gelombang yang terikat seperti ini, biasanya terbentuk satu perut dan satu simpul. Dua perut satu simpul ya. Atau coba nanti dicek. Jadi itu masih dihitung sebagai setengah gelombang. Itu aja sih paling. Makanya lambda kan, oke, terbentuk dua simpul dan satu perut ya. Oke. Itu udah memenuhi belum, Mas Calvin? Speak up aja Mas Calvin. Oh iya Pak, itu udah Pak. Di ujung satu simpul dan di ujung satunya lagi simpul. Terus di tengahnya perut. Jadi sebenarnya yang L-nya itu yang setengah lambda, bukan mu-nya. Terjawab ya berarti ya kenapa dia jadi setengah lambda ya. Atau nggak jadi lambda per duanya terjawab ya dari Mas Calvin ya. Atau mungkin Mas Calvin bisa diulang sedikit Mas Calvin? Oke, karena ada Y terbentuk dua simpul dan satu perut dan itu simpulnya yang diterikat yang di ujung-ujung, kemudian satu perut yang di tengah. Oke. Lanjut Mas Nelson, silakan. Baik, untuk yang kedua ini menggunakan yang namanya menggunakan rumus yang bernama hukum Melde. Jadi di
dalam hukum LD ini rumusnya adalah V sama dengan T akar dari T per mu. Jadi kan T-nya sudah diketahui, tapi nilai dari mu-nya belum diketahui. Sebentar, Pak. Berarti ini tadi yang nomor 1 ini bukan mu ya Pak, yang 8 ini? Bukan. Apa tadi? Mas Calvin tadi menyebutnya 8 meter itu mu atau bukan? L tadi. Ya, itu panjang dawa itu L. Oh iya. Berarti ini salah ya. Panjang dawai panjang disimbolkan dengan L, kemudian ini L. Oke, lanjut ke yang B, frekuensi dari gelombang berdiri. Jadi frekuensi dari gelombang berdiri menerapkan hukum LD di mana V-nya sama dengan akar dari T per mu. Nah, di mana T-nya sudah diketahui 96 Newton adalah mu. Jadi kita harus mencari mu panjang dari dawai. Jadi 0,12 dibagi dengan 8. Karena panjang dari dawai tadi 8M. Jadi didapatkan mu-nya adalah 0,12 dibagi dengan 8. 0,015. Nah, jika sudah ketemu mu-nya, maka boleh dimasukkan. Rapat massa sama densitas sama enggak? Rapat massa sepertinya sama Pak, karena kalau misalkan densitas itu kan baru sama dengan mol per volume, tapi kalau misalkan rapat massa ini mungkin perbandingannya dengan panjang Pak, bukan dengan volume. Yang lain ada yang mau berpendapat, rapat massa sama densitas sama enggak? Rapat massa yang kita selama ini ketahui kan kilogram per meter kubik. Mengapa di situ rapat massanya menjadi kilogram per meter? Ada yang mau beropini di sini, Mas Calvin atau Mas Nixon? Kalau rapat massa sama densitas kayaknya sama sih, Pak. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa kalau rapat massa dan densitas sama, di situ jadi M per L, bukan M per V? Itu yang perlu kita jawab di sini. Paling enggak kita bisa menjelaskan ke teman-teman yang lainnya mengapa kita pakainya mu, bukan rho. Yang dimana mu rho yang biasa kita ketahui itu M per V, dan di sini jadi mu M per L. Mas Calvin bisa bantu nggak? Mungkin ini Pak, mungkin karena eh, ini kan bendanya tali Pak. Jadi setahu saya mu itu adalah massa persatuan panjang kalau di dalam ini Pak, dawai atau tali gini. Ya, jadi itu sebenarnya kenapa itu jadi mu, karena itu jadi rapat massa benda satu dimensi. Nanti kalau misalkan dia bendanya dianggap benda dua dimensi, dia memiliki panjang dan lebar, jadi dia punya luas tapi tidak punya volume, atau biasanya diasumsikan sebagai suatu permukaan yang tipis yang ketebalannya diabaikan, itu bisa jadi M per A. Terus kalau yang bendanya tiga dimensi yang sudah kita biasa gunakan itu baru yang rho M per V. Nah, di sini karena benar tadi Mas Calvin nambahin, karena di sini dawainya ini dianggap sebagai suatu kawat yang sangat tipis, dan dia dianggap
volumenya itu nggak ada atau sangat kecil, sehingga ini dinyatakan sebagai benda satu dimensi di persoalan ini. Karena dia cuma satu dimensi, maka dia menggunakan persamaan M per L, bukan M per V atau M per A, begitu. Oke, oke. Gimana yang lain? Mas Nelson, Mas Nixon? Baik Pak, berarti tadi karena ini pakai benda satu dimensi ya Pak, makanya dia pakai L, kemudian kalau misalkan dia tiga dimensi baru pakai volume gitu ya Pak? Iya, iya. Jadi dawainya ini volumenya diabaikan, Mas. Jadi dia dianggap benda satu dimensi. Dia cuma punya panjang doang, nggak punya volume. Iya Makanya Pak. kita pakainya mu M per L di situ, bukan M per V, sama dengan begitu ya. Jadi itu nanti bisa buat menambahkan ke teman-teman yang lain. Jadi biar biar apa ya? Ya lebih lebih kenal gitu. Kalau ada densitas atau rapat massa itu nggak cuman row. Nanti kalau kalau kita nggak mendeskripsikan seperti itu, takutnya apa ya? Mereka bingung. Row atau densitas yang selama ini atau massa jenis yang biasa kita ketahui ini ternyata beda nanti sama rapat massa gitu. Rapat massa, massa jenis itu kan kalau misalkan ditranslate kan jadinya juga density juga ujung-ujungnya. Begitu. Oke, silakan Mas Elson, kita lanjut di bagian V-nya. Oke, tadi sudah diketahui T-nya sudah dapat, kemudian mu-nya sudah dapat, maka langsung aja dimasukkan ke rumus hukum Melde-nya, yaitu V sama dengan akar dari T per mu. Jadi tadi T-nya sudah dapat 96 dibagi dengan 0,0 dibagi dengan 0,015. Jadi 96 dibagi 0,015 sama dengan akar dari 6.400. Akar dari 6.400. Di mana akar dari 6.400 adalah 80. Mungkin nanti aku bisa yang nomor 4 ya Pak. Udah selesai Mas, nomor 1 Mas. Tadi berarti sampai frekuensi 5 Hz ya, udah ya. Mas, Mas. Maaf Pak, tadi keluar ininya. Oh, share screen-nya keluar ya. Ya, aku pikir udah tadi. Satu. Iya Pak, maaf Pak. Siap. Mau dilanjut? Boleh Pak, lanjut dulu bentar. Ya, silakan. Oke, kemudian tadi kan sudah didapat ya rumus di mana V-nya sudah dapat. Jadi kita masukkan saja ke dalam rumus frekuensi. Oke, di mana rumus frekuensi adalah V dibagi dengan lambda, di mana V-nya sudah diketahui tadi 80
dan lambdanya adalah 16. Maka didapatkan frekuensinya adalah 5 Hz. Sudah, Pak. Oke, udah ya nomor 1 ya. Silahkan nomor 2, Mas Iksan atau Mas Calvin dulu. Yo, baik. Apa daya ini? Silakan Mas Calvin. Screen-nya sudah terlihat, Pak. Sudah Mas, sudah. Silakan dilanjut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Katanya diketahui sebuah gelombang tali memiliki amplitudo 4 cm. Ini adalah amplitudo dan dalam bentuk cm. Berarti nanti perlu kita ubah ke meter. Dan digetarkan dengan frekuensi berarti F 20 Hz. Tali ini memiliki rapat massa adalah ya, mu, dan dia dalam bentuk 0,1 gram per centimeter, artinya harus kita ubah ke kilogram per meter nanti, dan tegangannya 25 Newton. Ini tegangan ini gaya atau tali ya, bisa tahu gaya atau tegangan tali menggunakan simbol F. Arah penjalaran gelombang ke sumbu X negatif. Jadi kalau kita gambarkan gelombangnya mengarah ke sumbu X negatif. Dan ini berapa tadi? 4 cm. 4 cm. Ini 4 cm ya. 4 cm. Amplitudonya. Pada saat T0 second dan X0 meter, tali memiliki simpangan positif. Simpangan itu Y. Kalau di gambar kita ini, Y. Simpangan itu, kalau amplitude itu simpangan maksimum, jadi Y itu yang ini, bisa kita lihat seperti ini, yang ini, yang ini, kemudian yang ini. Nah, sedangkan yang maksimum itu adalah amplitudo. Dan sedang bergerak ke arah sumbu Y negatif. Jadi dia ke sumbu Y negatif, harusnya tadi ke bawah dulu. Tentukan persamaan fungsi gelombang tali ini dalam bentuk sinus. Gelombang sinus. Jadi yang akan kita buat atau persamaan gelombang yang umum adalah seperti ini. Persamaan gelombang yang umum asin Kx plus minus omega T plus mu 0. Mu 0 ini adalah fase atau ya fase. Kemudian K itu adalah bilangan gelombang, omega itu adalah 2Vf atau namanya ini frekuensi. Kecepatan sudut omega. Kecepatan angular. Percepatan sudut. Kemudian A itu adalah amplitudo. Kemudian ada catatan penggunaan plus dan minus di ini di omega T itu ya. Plus minusnya itu kalau kita gunakan plus untuk
K-nya bergerak ke kiri. Jadi kalau K-nya bergerak ke kiri atau ke sumbu X negatif ya, kiri. Kemudian yang minus berarti K-nya bergerak ke kanan. Ini lebih enak buat ini aja. Mas, kalau misalkan ya, ini misalkan ya, misalkan Ya, Pak. eh persamaan gelombang yang paling umum kita ketahui kan berarti min KX. Tetapi di pembahasan itu yang dipakai adalah asin KX plus minus omega T ditambah dengan di situ pakai Psi tapi di bawahnya pakai Pi ya. Jadi ada fasa awal ya. Iya. Itu kita juga perlu mengenalkan nih Mas, mengapa dipakai seperti itu. Ada fasa nolnya gitu. Karena Ada persamaan ini masih asing nih. Kalau misalkan dari yang baru lulus SMA nih. Iya. Sebenarnya ini juga Pak. Kalau saya tahunya persamaan itu bisa gini, asin omega T plus minus KX ini. Tapi di solusi dia bikinnya KX-nya yang di depan. Jadi baru di sini kalau ada fasa baru kita tambahkan mu nol. Gitu. Kalau di superposisi nanti berarti pakai beda fasa. Gitu. Terus tadi pertanyaannya tadi gimana Pak? Iya ya, enggak maksudnya kan selama ini kan fasa itu tidak dimunculkan ya. Maksudnya uh, mungkin enggak masih agak asing Mas. Jadi kayak bukan suatu pembahasan yang sering ditampilkan ada fasanya gitu. Nah, kita sedikit ya nggak apa-apa sih kita kan sambil mengulas. Jadi benar tadi Mas Alvin udah mengenalkan fasa itu apa, posisi awal gitu itu udah oke kok. Karena kan takutnya mereka nanti lupa nih. Karena kasus yang sering kita temuin itu mereka lupa simbol atau enggak tahu ingat simbol tapi nggak tahu itu apa. Jadi benar tadi udah di awal disebutkan uh, P atau C di situ digunakannya itu merupakan fase awal atau posisi awalnya. Itu nggak masalah. Oke Mas, silahkan dilanjut. Baik, Pak. Oke, jadi tadi dari soal kita ketahui K-nya itu adalah 4 cm tadi, kemudian kita ubah menjadi meter 0,04 meter ya dibagi 100. Kemudian rapat massa tadi, mu-nya tadi adalah 0,1 gram per sentimeter tadi. Ini kita ubah menjadi ini gram ke kilogram ke ini kan sama-sama 100 ya. Jadi ini 10 pangkat minus 2 kilogram per meter. Kemudian kita akan mencari satu-satu komponen ini, omeganya, kemudian K-nya, kemudian mu nolnya. Ini nanti kita harus cari satu-satu. A-nya kita sudah tahu, jadi akan kita kerjakan. Omega atau kecepatan sudut itu rumusnya adalah 2. Kita juga tadi tahu ini ya. Frekuensi tadi 20 Hz. 20 Hz. Kemudian ada F tadi 25 Newton. Oke. Jadi kita akan mencari omeganya dengan 2VF, rumus 2VF. Tinggal kita selesaikan 2V kali 20. Atau sama dengan 40 V, satuannya ini adalah radian per second. Oke. Nah, itu yang akan kita masukkan ke dalam persamaan umum kita tadi. Ini. Di sini nanti kita masukkan dia adalah 40 V. Kemudian kita akan cari nilai ini, mencari nilai K. Kita menggunakan K itu 2V per lambda sebenarnya, tapi karena melihat yang diketahui, jadi ada rumus percobaan Melde.
cuan mil D, P itu dengan akar dari F per mu. Nah, sama dengan akar F-nya tadi 25 dibagi sama 10 pangkat minus 2. Nah, ini sama dengan kalau kita balikkan ya, jadi sini akar 25 kali 10 pangkat 2. Kita balikkan sama dengan akar 2500. Ini sama dengan 50 ya, 50 meter per second. Kemudian dari sini kita bisa buat P itu adalah lambda kali F. Atau bisa kita dapatkan ini P itu adalah omega per K. Jadi dari sini bisa kita dapatkan nanti nilai K-nya. Sorry. Dari sini kita bisa dapatkan K-nya sama dengan omega per T. Nah, kita lanjutkan di sini tadi K sama dengan omega per T. Omeganya tadi kita sudah dapat 40 V radian per second. Yang ini tadi 40 radian per second. Ini. Kemudian P-nya juga kita sudah dapat 50 meter per second. Nah, ini 4 per 5 sama dengan 0,8 V. Jangan lupa V-nya, 0,8 V. Ini K itu satuannya cm, satuannya bukan cm, pangkat minus 1. Dia bilangan gelombang. K itu adalah bilangan gelombang. Oke, kita sudah dapat K-nya, kita sudah dapat omeganya, maka yang terakhir adalah beda pasanya. Untuk mencari beda pasa, kita harus kita lihat tadi bahwa tadi gelombang bergerak bersambung X negatif. Artinya K-nya itu positif. Artinya KX positif. Nah, kemudian kita akan mencari pasa tadi. Rumus pasa ini terkadang bisa dibuat begini ya, kemudian bisa terkadang juga pakai ini satunya tadi V C atau C 0, bukan P 0, atau bisa juga dibuat pakai begini. Nah, kita akan mencari yang itu. Tadi kita tahu bahwa di saat X-nya 0 dan T-nya sama dengan 0, itu berarti di keadaan kumula ya. Simpangan ini bahwa Y-nya sama dengan 2 akar 3 cm. Dan A-nya 4 cm. Jadi kita tahu bahwa rumus Y untuk getaran atau untuk getaran harmonis itu adalah asin omega T. Tapi karena di sini kita menggunakan ininya untuk mencari pasarnya, kita ganti sudutnya itu adalah sin 0. Jadi dari sini kita masukkan aja angkanya
2 akar 3 sama dengan A-nya tadi 4 cm. 4 cm. Oke. Tekan sini. Ini sama-sama tidak usah kita ubah juga bisa. Di 4 sin si 0. Jadi kalau mencari sin sin 0 berarti sama dengan 2 akar 3 per 4. Atau ini sama dengan 2 dibagi 4, jadi tinggal setengah akar 3. Atau untuk nilai yang kalau kita cari arcusnya, arcus sin setengah akar 3 itu kan ada 2 ya, ada sudut setengah akar 3 itu kalau tidak sinus 60 ya, 60 derajat dan 120 derajat. Oke, kita akan menggunakan salah satu yang ini antara 60 derajat dan juga 120 derajat. Untuk mendapatkan informasi yang mana kita gunakan, kita akan menguji atau kita akan apa namanya? Kita akan coba atau kita akan uji melalui simul. Jadi kita lihat dari informasi ya. Kita lihat dari informasi arah gerak getar tadi kesumbu Y negatif. Y ya, sumbu Y negatif. Maka kita akan tinjau kecepatannya, kecepatan getar. Kalau ini kan getar ya, getar itu adalah asin omega T seperti yang tadi karena ini adalah ada lengkap, jadi kita akan T itu adalah gini, dy per dt. Jadi y-nya itu adalah d kurung y-nya itu adalah rumus ini tadi ya, rumus lengkapnya tadi asin omega T plus minus kx plus sin 0. Kita turunkan ini terhadap dt, terhadap t. Nah, ini yang ada, maka yang ada t-nya kan hanya omega saja ya. Jadi ini tetap A, kemudian omeganya kita turunkan jadi omega, sin-nya kita turunkan jadi cos, kemudian omega t tetap plus minus kx plus sin 0. Nah, ini adalah kecepatannya, kecepatan getar tadi. Pada saat T sama dengan 0, pada saat X sama dengan 0, dan T sama dengan 0, kecepatan itu, kecepatan
P sama dengan WA atau AW juga boleh. WA cos omega T plus minus KX plus psi 0 itu berarti dia berada pada X. Kalau dia X-nya 0 dan T-nya 0 berarti dia harus berada pada posisi yang lebih kecil 0 ya, atau dalam keadaan yang negatif tadi. Negatif. Maka kalau kita lihat dari dua sudut yang kita dapatkan ini, kalau kita buat gini ya, kita buat ini kuadran 1, kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Di kuadran 1 itu 60 derajat itu semuanya positif. Semuanya positif. Tapi yang 120 itu di kuadran 2 dan di sini yang positif hanya sinus. Sinus yang positif. Artinya bahwa kosinusnya 120 derajat. Maka kita akan gunakan psi nolnya sama dengan 120 derajat. 120 derajat itu kalau kita ubah dalam bentuk V, ini saya kasih catatan, V itu 180. Nah, jadi kalau 120 derajat itu kita ubah dalam bentuk V, dia adalah 2/3 V. 2/3 V. 2 kali 180, 360 bagi 3 itu 120. Nah, maka kita sudah mendapatkan semuanya. Kita masukkan ke dalam persamaan umum kita tadi. Y sama dengan A-nya tadi adalah 0,0. Kalau enggak saya tulis saja A sin omega T, dan kita gunakan plus karena tadi K-nya bergerak ke sumbu X negatif, KX, kemudian plus psi 0. Jadi sama dengan A-nya setelah didapat 4 sentian, 0,04 meter, kemudian sin, kemudian omeganya tadi 40 V, T, ditambah K-nya tadi kita dapat 0,8 V, X, tambah sama psinya adalah 2/3 V. Ini adalah jawabannya. Atau ini satuannya dalam bentuk meter. Itu bisa juga diubah. Ya udah gini aja. Hasilnya adalah 0,04 sin 40 VT tambah 0,8 VX tambah 2/3 V meter. Begitu Pak untuk soal nomor 2 Pak. Oke, mantap banget Mas. Nomor 6 dipersiapkan ya Mas Calvin ya. Susah. Aku juga belum ngulik tuh nomor 6 tuh. Silakan nomor berapa nih berarti? Nomor Mas Calvin tadi nomor berapa Mas? Nomor 2 ya? Iya Pak, Mas, masih nomor 2. Mas Nixon silakan nomor 3 Mas. Baik, Pak. Nah, efek Doppler ya nomor 3. Silakan Mas. Ya repot. Apa ngusir? Setelah sekian lama kita bersahabat. Ya, apa itu? Itu udah makan jadi tabung bujang. Mana nih kamu jawab ya, bangsa? Udah kelihatan belum, Pak? Sudah Mas. Aman. Maaf, Pak. Di sini agak ribet. Aman-aman, santai aja. Saya juga lagi di tempat ramai saya. Santai aja. Iya, Pak. Oke, Pak.
No, soal nomor 3, sebuah mobil ambulan membunyikan sirine dengan frekuensi 1600 Hz. Menyusul dan melewati pengendara sepeda yang mengayuh sepeda dengan kecepatan 2,44 meter per sekon. Setelah ambulan lewat, pengendara sepeda mendengar bunyi sirine dengan frekuensi 1590 Hz. Berapakah kecepatan ambulan bergerak? Jadi di sini diketahui frekuensi ambulan atau frekuensi sumber suara sama dengan 1600 Hz. Lalu kecepatan si pendengar adalah VP sama dengan 2,44 meter per sekon. Setelah ambulan lewat, pengendara tersebut mendengar bunyi sirine dengan frekuensi adalah frekuensi yang didengar oleh si pendengar 1590 Hz. Lalu yang ditanya adalah kecepatan ambulan atau VS. Oke, dengan persamaan efek Doppler, kita ketahui bahwa untuk mencari frekuensi pendengar itu sama dengan kecepatan di udara plus minus V pendengar per kecepatan di udara plus minus kecepatan si sumber suara dikali dengan frekuensi suara. Nah, karena dalam kasus ini pada kondisi pertama untuk sebuah mobil membunyikan sirine, si sumber suara mendekati si pendengar. Maka kita pakai VP sama dengan si sumber suara tadi mendekati si sumber pendengar, maka kita pakai plus VP. Lalu setelah ambulan tadi lewat, si pendengar juga mendekati si sumber suara. Maka kita pakai V plus VS dikali dengan frekuensi si sumber suara. Oke, karena yang ditanya adalah kecepatan ambulan bergerak atau VS, kita ubah persamaannya jadi VP sama dengan V dikali VF, frekuensi pendengar dikali V ditambah VS sama dengan V ditambah VP dikali frekuensi sumber suara. Untuk mencari VS sama dengan V ditambah VP tutup kurung dikali VS per VP dikurang kecepatan bunyi di udara. Oke, berarti kita tinggal masukkan nilainya. Tadi VS sama dengan VS di FS per FP. FS per FP dikali dengan V ditambah VP dikurang dengan kecepatan di udara. Nah, maka VS sama dengan 1600 dibagi 1950. 1600 dibagi 1590
dikali dengan 340 ditambah 2,44 dikurangi dengan V atau 340. Maka VS sama dengan 1600 dibagi 1590 adalah 1,006 dikali dengan 342,44 dikurangi dengan 340. Ini hasilnya sama dengan 344,59 dikurangi dengan 340 sama dengan 4,59 meter per sekon. Jadi kecepatan ambulan adalah sebesar 4,5 meter per sekon. Gitu, Pak. Oke, bagus. Lanjut ke Mas Hasan berarti. Mas Hasan nomor 4. Oh iya, Mas Hasan dulu aja. Mas. Gimana Pak? Saya Pak. Iya Mas, oke. Baik Pak. Oke, baik. Yang nomor 4 ini sebuah seseorang berlari menuju ke sebuah tembok dengan laju 3 meter per sekon sambil membunyikan trompet dengan frekuensi 155 Hz. Suara dari trompet menuju tembok akan dipantulkan kembali. Anggap cepat rambat bunyi adalah 340 meter per sekon. Kemudian yang ditanya adalah hitunglah frekuensi bunyi trompet yang didengar orang setelah dipantulkan tembok gitu. Jadi kalau misalkan kita dari soal ini bisa digambarkan seperti ini, di mana si orang ini digambarkan berlari menuju tembok. Jadi dia nih berlari menuju tembok sambil membunyikan trompet. Nah, dengan frekuensi 150 Hz. Nah, kemudian suara trompetnya ini nanti ketika mengenai tembok dia akan mantul lagi ke belakang. Kemudian cepat rambatnya ini sudah diketahui 350 meter per sekon. Gitu. Jadi kalau misalkan soal seperti ini berarti tidak lain dan bukan adalah bisa diselesaikan dengan menggunakan efek Doppler. Di sini efek Dopplernya rumusnya seperti ini. Kemudian kita tinjau satu-satu. Yang pertama adalah kita tinjau frekuensi yang diterima oleh tembok dulu. Jadi frekuensi yang diterima oleh tembok itu adalah jadi V ya, kecepatan dari pengamatnya, kecepatan dari bunyi di udaranya dibagi dengan kecepatan bunyi udaranya ditambah dengan kecepatan gerak pengamatnya dikali dengan F0. Ini ya F0. Frekuensi yang didengar oleh pengamat gitu. Jadi jika sudah ditemukan F1, ini didapatkan bersama 1. Kemudian yang kedua, frekuensi yang diterima orang hasil pantulannya. Jadi ketika dia membunyikan trompet ke sini,
Maaf Pak. Ya lanjut. Ketika dia membunyikan trompet ke sini, kan ininya balik ke sini lagi bunyinya. Nah jadi F2-nya ini adalah ditambah gitu tadi yang sudah dicari yang F-nya ke sini tadi, kemudian F-nya yang ada di sini tadi yaitu F1 tadi ditambah dengan V ditambah dengan V0 dibagi dengan V. Jadi jika dikalikan menjadi V ditambah dengan V0 kemudian dibagi dengan V dikurang dengan V0, di mana F2-nya sama dengan maaf Pak, untuk nilai-nilainya belum ketemu Pak tadi Pak. Sebentar ya Pak. Sambil dicari dulu nggak apa-apa. Baik Pak. Sebenarnya kalau udah sampai situ kan berarti tinggal di ini aja. Tinggal dimasukkan. P itu kita pakai 340, P0-nya itu 3. F0-nya mana F0? F0 185 Hz. Jadi kan tinggal 340 ditambah 3 per 340 min 3 dikali dengan berapa nih? 185 diperoleh 188,3 Hz. Iya, Pak. Nah, baik untuk frekuensi 340 ya Mas. 340 Pak. 340 apa 350 tuh yang dipakai sebagai apa kayak nol kecepatan bunyinya berapa? 340 ya. Kemudian yang B ditanyakan adalah hitung juga frekuensi pelayangan. Jadi frekuensi pelayangan dilambangkan dengan FL, di mana FL ini adalah yang dikurang. V2 dikurang dengan V0, yaitu V2-nya sama dengan 188,3 S dikurang dengan V0-nya tadi. V0-nya tadi didapatkan 185 Hz. Jadi FL-nya sama dengan 3,3 Hz. Oke, udah. Yang nomor 5 mau Mas Nixon apa Mas Calvin nih? Yang jadinya yang nomor 6 Mas Calvin ya. Mas Nixon berarti nomor 5 ya. Oke Pak, coba Pak. Oke, silakan. Ini kawan. Mana ada? Bagus.
Cuma terkadang juga bahas obatnya. Oke. Sama aja nggak ada apa-apa. Oke, Pan. Soal nomor 5, dua gelombang menjalar pada tali yang sama dengan arah yang sama. Y1 4 mm sin 2Vx dikurang 2Vt. Untuk Y2 sama dengan 4 kali sin dikali 2Vx dikurang 400 Vt ditambah V per 4. Berapa amplitudo dari kedua gelombang tersebut? Oke, jadi ini adalah untuk penjumlahan. Maka Y sama dengan Y1 ditambah Y2. Ini berarti 4 dikali 4 sin 2Vx dikurang 400 Vt ditambah dengan 4 sin 2Vx dikurang 4 Vt ditambah V per 4. Oke, kita mengacu pada aturan sin, aturan trigonometri di mana sin A ditambah dengan sin B sama dengan 2 sin setengah A ditambah B cos setengah A dikurang B. Oke, tadi kita sederhanakan Y sama dengan 4 dikali sin 2Vx Harusnya tadi kami ke Bukit Aslan. dikurang 400 Vt ditambah sin 2Vx dikurang 400 ditambah V per 4. Oke, tadi ini kita anggap sebagai A, ini kita anggap sebagai B. Maka sesuai aturan trigonometri tadi, jumlahnya sama dengan 2 dikali 4 dikali dengan sin A ditambah B, maka 4 Vx dikurang 800 Vt lalu ini untuk sin cos setengah A dikurang B. A dikurang B hasilnya ini habis tinggal V per 4-nya. Kali V per 4. Maka Y sama dengan 8 dikali sin 4 Vx dikurang 8 Vt cos V per 8.
Lalu Y sama dengan cos V per 8 adalah sebesar 0,92. Cos V per 8 sama dengan 0,928. Y sama dengan tadi 8 sin 4 Vx dikurang 8 dikurang 800 Vt ditambah V per 4 dikali 0,928. Y sama dengan itu 7,39. Ini yang ininya kita sama-sama bagi 2, maka sin 2 Vx dikurang 400 V ditambah V per 8. Nah, untuk amplitudonya adalah yang ini, maka amplitudonya 7,39 mm. Itu, Pak. Oke. Nomor terakhir, Mas Calvin. Ini di apa dicoba? Suara saya terdengar, Pak? Halo? Oke. Kita coba aja berarti ya. Tuh. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Katanya ada sebuah gelombang merambat dengan fungsi Y1 3 sin Kx min omega T plus Pi per 3 cm. Terdapat gelombang lain dengan fungsi Y2 sama dengan 5 cos Kx min omega T min 2 Pi per 3 cm. Kedua gelombang berinterferensi, kata berinterferensi, sehingga menghasilkan gelombang baru. Jika gelombang dan frekuensi dari kedua gelombang tersebut berturut-turut, P-nya 20 cm, jika bukan panjangnya. Panjangnya 20 cm dan frekuensinya 50 Hz, kita diminta menentukan persamaan fungsi bagi gelombang baru. Oke, kita akan lihat tadi yang diketahui Y1 adalah 3 sin Kx min omega T plus Pi per 3 cm, kemudian Y2 adalah 5 cos Kx min omega T
min 2 V per 3 cm. Kita akan menggunakan karena kedua gelombang memiliki amplitudo yang berbeda, maka penyelesaian masalah tersebut dengan metode Pasor. Jadi kalau tadi yang soal nomor 5 tadi, dia amplitudonya sama sehingga bisa kita langsung buat begini. Kita langsung jumlahkan. Tapi kalau dia berbeda amplitudonya, maka kita akan gunakan metode Pasor. Dan metode ini tidak bisa langsung diterapkan karena ada perbedaan. Yang pertama, ini dalam bentuk sin dan yang ini dalam bentuk cos. Jadi harus kita ubah dulu menjadi cos ya, jadi sin. Bahwa mengingat sin itu, mengingat bahwa cos alfa adalah sin 90 plus alfa. Nah, 90 itu kalau kita ubah dalam bentuk V berarti V per 2. V per 2. 90 derajat. Nah, itu yang akan kita ubah ke bentuk Y2. Kita coba di sini 5 cos KX min omega T min 2 per 3 V dalam bentuk cm. Dan kita akan tambahkan dengan dengan V per 2. Sehingga jadinya ini kan 5-nya tetap, cosnya kita ubah jadi sin. Kemudian V per 2 ini datang ini ya, 90 ini tadi, V per 2, lalu ditambah KX. Ini V per 2 ini 90, tambah KX, min omega T, min 2 per 3, 2 per 3 V dalam cm. Kemudian V per 2, V per 2 dikurang sama 2 V per 3 ini sama-sama 6, ini 3 ya, 3, ini 2, 4. Berarti 3 dikurang 4 minus 1. Makanya ini jadi minus V per 6. Minus V per 6. 5 sin KX min omega T min V per 6 dalam cm. Jadi kita dapat persamaan Y2 yang baru 5 sin KX min omega T min V per 6 dalam cm. Nah, kita akan menggunakan metode Pasor tadi. Jadi dia sudah ini ya, sudah saling berinterferensi, artinya saling menjumlahkan, dan bisa kita buat seperti ini. Nah, dari persamaan yang satu, Y1 atau Y1 sampai dengan amplitudo atau dengan apa namanya, Y max ya, Y max-nya ini kan berarti dia Y max-nya sampai di sini, sampai di ujungnya Y1 ini. Ujungnya ini Y1, berarti di sini adalah max-nya kan, Y max. Atau amplitudonya. Amplitudonya tadi yang persamaan 1, 3, dan persamaan yang kedua 5. Hanya sini dibuat Y1-nya 3 dan Y2-nya 5. Kemudian sudut yang terbentuk, kalau yang Y1 yang terbentuk V per 3. V per 3 itu 180 dibagi 3, 60, dan juga kalau yang persamaan kedua tadi V per 6. V per 6 itu 180 dibagi 6, 30. Nah ini ya, makanya ada 60 dan juga 30. Oke. Sekarang caranya sama seperti penjumlahan vektor. Kita buat yang ini ke sini 1, ini 1. Ini kita sebut misalnya Y1X misalnya, atau nanti di sini dia pakai, bukan Y1Y ya. Kalau di sini dia di solusi kita dia menggunakan Y1H, dan yang ini Y1P. Oke. Kemudian sama seperti yang kedua, kita akan coba satu-satu ya. Y1H
eh, pakai untuk mencari Y1H, dia berada di samping ya. Dia berada di samping, berarti kita menggunakan cos sani, samping dibagi miring, berarti miringnya adalah Y1, miringnya adalah Y1, sampingnya adalah Y1H, dan di sini adalah cos theta. Maka Y1H sama dengan Y1 cos theta. Y1-nya tadi 3, cos theta-nya tadi 60 ya, untuk Y1 ya 60, cos 60 itu setengah. Ya cos 60 itu kita lagi ya. 1, 0, 1 setengah per 3. Kalau sin kan 0, setengah akar 2, setengah akar 3, kemudian 1. Kalau cos 1 setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Ini 0, ini 30, 45, 60, setengah ya berarti ya. Nah, makanya dia adalah 3/2. 3/2. Oke. Dengan cara yang sama, kita akan mencari Y1P. Y1P itu di depan sudut. Jadi pakai sin. Sin adalah depan per miring. Maka depannya adalah Y1P. Miringnya adalah Y1. Y1 sini adalah sin. Maka Y1 sama dengan Y1P sin theta. Sorry. Y1 sama dengan salah ya, salah. Yang kita mau cari Y1P. Y1P sama dengan Y1 sin theta. Y1 tadi terdapat 3 untuk amplitudonya, amplitudo. Kemudian sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Setengah akar 3. Nah, makanya ini dapat 3/2 akar 3. Yang ini. Yang ini. 3/2 akar 3. Nah, itu untuk yang Y1. Sekarang kita coba lagi untuk yang Y2. Satu semua. Dengan cara yang sama nanti. Kalau itu yang Y2. Sama kita buat ya. Yang ini H tadi. Berarti ini Y2H. Kemudian yang ini Y2P. Kita mau mencari Y2H dan juga mencari Y2P. Y2H itu berada di depan sudut. Berarti kita akan menggunakan sin. Yang Y2H gunakan tar. Ini cos tar. Coba. Sudutnya di sini. Kemudian sini. Dia, ini yang Y2. Sebenarnya. Ini Y2H, Y2P. Salah indeks ya. Y2H. Depan itu ya yang depan ini. Yang depan ini Y2P ya. Y2P
Kemudian yang di samping ini dia besarnya Y2H. Y2H. Maka kita menggunakan cara yang sama, Y2H menggunakan cos, dan yang Y2P kita menggunakan yang sin. Nah, kemudian ini Y2P ini minus, di bawah minus. Jadi ada minusnya, minus 5 sin 30. Sin 30 setengah, jadi minus 5/2. Kemudian yang cos 30 setengah akar 3, jadi 5/2 akar 3. Nah, kita jumlahkan yang sama, yang H dengan yang H, dan yang P dengan yang P. Y1H, 3 ini. Yang ini kita jumlahkan dengan yang ini. Kemudian yang P, ini kita jumlahkan dengan yang ini. Nah, 3/2 ditambah 5/2 akar 3. Kemudian 5, yang satunya lagi 3/2 akar 3 ditambah dengan minus 5/2. Nah, ini kita cari amplitudonya, kita kuadratkan. YH kuadrat ditambah YP kuadrat sama dengan 5. Ini kuadrat ya. Ini kita kuadratkan, ini juga kita kuadratkan. Jadi hasilnya adalah 9/4 ditambah 25/4. Ini jadi 3. Kemudian kalau yang ini dia jadi 9/4 kali 3 ditambah jadi 25/4. Oke. Ini jadi perempat semua. 25 kali 3. 75 dibagi 4. Ini 75. 9 tambah 75 itu 84. 84 dibagi 4. 21 ya. Ini 21 dengan 21. Kalau yang ini 27 tambah 25/4. Ini 52 bagi 4. 13. Ini 13 dengan 13. Ini totalnya adalah 21 ditambah 13. Tapi masih dalam akar ya. 21 tambah 13 itu 34. Akar 34. Akar 34. Akar 34. Sama dengan 5,83. Ini ya, 5,83. Nah, itu adalah amplitudonya. Kemudian sebenarnya tadi dari soal hanya diminta mencari ya, kita tadi diminta mencari fungsi gelombang yang baru. Oke. Amplitudonya sudah dapat. Sekarang kita mencari tan. Tan ini biasanya disebut dengan X per Y ya. Kalau kita tan itu adalah Y per X, sorry. Y per X. Nah, kalau di grafik kita ini tadi, yang X adalah H dan yang Y adalah V ya, yang V. Kan ini YV per YH. Kita inikan aja. Sama dengan YV-nya tadi kita dapat apa tadi? 21 ya. 21. Kemudian YH-nya dapat 13. YH-nya bentar. Ini kebalik ya. Kebalik. 13 per 21. 13 per 21.
13/21 itu kar ini dia dapatnya 0,16. Tiga belas per 21. Ini tadi kita dapat tadi YP-nya yang ini. YP-nya 13. YH-nya tadi kita dapat YH-nya ini 9 tambah 25 per 3. 13/21. 13/21. Hasilnya adalah 0, ini harusnya 0,62. 0,62. Nah, kita cari arkusnya. Oh, ini mohon maaf Pak. Saya di kalkulator saya belum bisa ini untuk nyari arkus Pak. 0,62. Nggak apa-apa, Mas. Ikutin dari solusi aja nggak apa-apa kalau udah sampai situ. Oke, baik Pak. Jadi kita dapat arkus ininya tan adalah derajatnya 0,964 derajat. Oke, sekarang kita mencari K-nya 2V per lambda. 2V, lambdanya tadi 10. Ya, lambdanya tadi ya ini, lambdanya 20 cm. Kemudian F-nya 50 Hz. Kita masukkan di sini 2V per 20. Artinya adalah per 10 ya. Seper 2V per 10. Atau kalau dibalik V per 10. 20 cm. Kalau enggak, mungkin ubah dulu ya. 2 per 20 cm itu 2 kali 10 pangkat minus 2 V. Ini 2 dikali 10 pangkat 2 per 20 V. Ini 200 dibagi 20 V. V. Maka ini 200 dibagi 20 10 ya, 10 V. 10 V satuannya meter pangkat minus 1. Kemudian omeganya 2VF. VF-nya tadi 50 Hz. Maka 2V kali 50 itu adalah 100 V radian per second. Nah, kita sudah dapat semua komponennya. Tinggal kita masukkan saja untuk Y-nya, amplitudonya. Amplitudonya tadi kita dapat 5,83. Yang ini 5,83 cm. Kita ubah ke meter jadi ya ini dalam senti semua ya. Senti. Kemudian sin 10 V ini K-nya. Ini K X dan ini omega T. Dan ini tadi sinolnya. Jadi kita dapat persamaan gelombang yang baru hasil superposisi 5,83 sin 10 Vx min 100 Vt ditambah 0,964 derajat centimeter. Begitu Pak untuk soal nomor 6. Oke, terima kasih buat solusi nomor 6. Lumayan panjang, Mas ya. Banget. Nanti saya share recordnya untuk memudahkan teman-teman belajar lagi. Nanti bisa
Nanti saya share ya. Jadi buat rencana mau kelas tutor hari apa? Oh ini saya stop record dulu.